Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga selalu sehat dan dilancarkan segala urusannya. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe dulu ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang soal struktur dan fisiologi tumbuhan sebagai persiapan UTBK Biologi tahun 2021. Langsung saja nomor 1. Pada saat batang masih muda, sel-sel parenkim korteks batang memiliki vakuola yang besar dan berguna sebagai. Nah, di sini ada gambarnya sel tumbuhan. Di sini ada nukleus atau inti selnya, dan ini adalah vakuola, yaitu organ terbesar dari sel tumbuhan. Vakuola ini dikelilingi oleh membran yang dinamakan tonoplas. Oke, kita harus tahu dulu fungsi dari vakuola. Yang pertama adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua ada menyimpan pigmen. Nah, apa itu pigmen? Pigmen itu adalah zat warna pada tumbuhan. Kemudian yang nomor 3, menyimpan minyak atsiri. Nomor 4, mengatur tekanan osmotik pada sel. Dan yang terakhir ada berfungsi sebagai tempat untuk menimbun sisa metabolisme. Nah, yang dimaksud dengan sisa metabolisme di sini adalah contohnya getah karet. Nah, kemudian kita lihat opsinya. Yang A, tempat cadangan amilum. Nah, ini benar ya, karena pada vakuola ini adalah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan berupa amilum. Berarti jawabannya adalah yang A. Tapi kita lihat dulu yang opsi lain, yang B, alat pertukaran gas. Nah, ini salah ya, karena alat pertukaran gas itu terjadi di daun, tepatnya yaitu pada stomata, yang berfungsi sebagai pertukaran CO2 dan juga oksigen. Kemudian yang C, struktur yang terlibat dalam pemanjangan batang. Nah, di sini ada pemanjangan batang, berarti dia berhubungan dengan jaringan meristem. Jaringan meristem itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu berdasarkan tempatnya. Yang pertama ada apikal, yaitu dia itu berada di ujung, yang berfungsi untuk menambah tinggi batang. Yang kedua ada lateral, yaitu dia di samping, yang berfungsi sebagai menambah diameter batang. Kemudian yang terakhir ada interkalar. Nah, interkalar ini hanya terdapat pada tumbuhan yang memiliki ruas-ruas antar batang, seperti tebu dan bambu. Kemudian tempat sintesis amilum. Nah, pada proses ini, sintesis amilum ini terdapat di kloroplas, yaitu sebagai fotosintesis. Jadi salah ya. Yang terakhir ada tempat pembentukan sel-sel baru. Nah, pembentukan sel-sel baru ini juga berkaitan dengan jaringan meristem. Karena jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih muda yang bersifat embrionik. Jadi dia mudah membelah. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Yang tidak terdapat di dalam vakuola sel tumbuhan adalah. Nah, seperti yang nomor 1 tadi, fungsi vakuola itu diantaranya sebagai berikut. Nah, di sini langsung saja ke opsi A, yaitu sebagai cadangan makanan. Nah, ini benar ya, karena pada vakuola itu tempat menyimpan cadangan makanan, bisa berupa amilum. Berarti yang A itu benar. Yang B, menyimpan pigmen. Benar ya, karena pada tumbuhan itu, pada vakuola, dia digunakan sebagai tempat untuk menyimpan pigmen, yaitu berupa pigmen antosianin. Berarti yang B juga benar. Yang C, minyak atsiri. Nah, ini juga benar, karena minyak atsiri juga terdapat dalam tumbuhan dan disimpan pada vakuola. Yang D, kromoplas. Nah, ini tidak termasuk di dalam vakuola, karena kromoplas ini ada di plastida. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, soal nomor 3. Transpirasi dan gutasi pada tumbuhan mempunyai kesamaan dalam. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu transpirasi dan gutasi. Yang pertama ada transpirasi. Transpirasi itu adalah pengeluaran air dalam bentuk uap
atau yang biasa kita sebut dengan penguapan. Nah, kapan waktunya? Waktunya yaitu pada siang hari, karena penguapan dia membutuhkan energi panas yang berasal dari matahari. Yang kedua, tempatnya. Tempat dari proses transpirasi itu sendiri adalah pada stomata. Oke, kemudian gutasi. Gutasi ini adalah pengeluaran air dalam bentuk zat cair. Kalau transpirasi tadi dalam bentuk uap, kalau gutasi bentuk zat cair. Nah, ini waktunya pada malam hari sampai pagi hari dan bertempat di hidatoda. Nah, dari pengertian ini kita bisa melihat kesamaan, yaitu stomata dan juga hidatoda. Kenapa? Karena letak stomata dan juga hidatoda ini sama-sama terletak pada daun. Jadi jawaban yang benar adalah yang E, organ yang digunakan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan tanyakan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.